Bagaimana agar ekonomi kreatif ini betul-betul memang diperhitungkan, bukan oleh pedagang-pedagang kecil dan yang pelaku ekonomi kreatif di luar, Pak, tapi justru oleh pemerintah. Sekali lagi saya katakan jangan sampai pemerintah anggap remeh dengan ekonomi kreatif ini. Begitu pemerintah anggap remeh dengan ekonomi kreatif, nah itulah fundamental ekonomi kita hancur, rusak. Tadi Ibu Sarah kasih contoh bagus tuh, contoh-contoh yang dikasih tadi bagus banget tuh. Itu sama dengan ini Pak, profesor-profesor yang ngajar di perguruan tinggi luar negeri. Mereka nggak mau pulang ke Indonesia. Kenapa? Begitu pulang di Ciputat atau ke UI atau ke Bandung, gajinya jadi kecil, Bu. Dapatnya cuma 15, 20, 30 juta maksimal per bulan. Sementara kalau dia ngajar di luar negeri, dia bisa berapa ratus juta sebulan. Bisa 250, 300, bahkan setahun bisa dapat berapa miliar. Nah begitu pulang nggak mau. Dan saya tahu persis, bisa saya sebut nama-namanya sekarang. Luar kepala saya. Mereka yang tidak mau pulang. Begitu selesai udah diberangkatkan, disekolahkan dari sini, kasih biaya, kasih beasiswa, sampai di sana begitu tamat ngajar di sana nggak mau pulang. Banyak Pak. Nah ini terjadi di dalam itu tadi yang disebut ekonomi apa namanya tadi pelaku-pelaku ekonomi kreatif kita yang memang sangat kreatif, punya ide brilian tapi nggak punya uang. Yang punya uang siapa? Luar negeri. Karena mereka punya uang luar negeri, akhirnya dimodali. Begitu dimodali, bagus muncul dan dia merasa aktualisasi diri dia itu tercapai. Yang dimaksud dengan aktualisasi diri itu adalah bukan soal uang saja, tetapi karya dia itu dihargai, dan begitu dihargai dia lihat banyak orang menonton, kepuasan spiritualnya itu jauh lebih berharga daripada hanya sekedar kepuasan material. Jadi ini penting sekali Pak Menteri. Ini tolong dipikirkan juga ini dengan kaitan ekonomi dana anggaran yang terbatas seperti ini, ditambah dengan munculnya persaingan usaha dengan negara-negara lain misalnya, dan munculnya tawaran-tawaran eksklusif yang menjanjikan dari pelaku-pelaku usaha lain di luar, nah ini mungkin bisa dijadikan sebagai tantangan Pak Menteri. Dan tentu saya setuju usulan tambahan inisiatif anggaran 2,3 triliun ini Pak, tapi saya nggak yakin ini. Ya, saya setuju. Ya kalau perlu kenapa tidak 6 triliun? Ya nggak? Ya kan bisa aja, namanya juga usulan kan. Nah pertanyaan saya kenapa nggak 6? Ya kalau nanti rincian mau kemana saja nanti datang ke tempat saya buat sebentar gitu 5 menit jadi. Ya untuk ini kan bisa. Nah tetapi ini bukan persoalan kita ini mau gagasan besar-besaran anggaran, bukan. Bagaimana dengan anggaran yang ada itu efektif kita gunakan, efisien kita manfaatkan, dengan demikian ekonomi kita bisa memang tumbuh, berkembang, bertahan, dan masyarakat kita yang kesulitan sekarang ini dengan adanya ekonomi kreatif dan kreativitas mereka itu bisa muncul dan berkembang. Dan sekali lagi Pak Menteri, kita kasih contoh misalnya Pak, udah, ya, soalnya saya lagi bicara Pak. Nanti setelah saya bicara baru Bapak tanya ke situ nggak apa-apa. Nah seperti Pak Samuel Latumena ini beliau ini sebetulnya desainer ya, fashion designer Pak. Ini kan kreatif Pak, ini orang kreatif. Jadi harga diri dia itu bukan dilihat dari dia muncul sebagai anggota DPR, bukan. Tapi karya-karyanya Pak Samuel Latumena ini dikenal banyak orang. Dia ini terkenal. Dia orang Maluku nyalek di Semarang bisa lolos kan hebat Pak. Iya dong, hebat dia. Nah karena itu ini yang saya bilang sekali lagi, ini hal-hal yang betul-betul menjadi perhatian kita sehingga nanti Kementerian Ekonomi Kreatif ini kita dukung habis totally, full out, dan semua anggota juga ikut mendukung, tapi dengan catatan dimulai dengan kreativitas dari menterinya. Supaya apa? Supaya nanti yang lainnya muncul ikut berkembang bersama-sama gitu, kita ajak. Termasuk kabupaten kota. Kemarin ada satu bupati yang datang ke tempat saya, cerita bahwa mereka disurati kalau tidak salah oleh Kementerian Ekonomi Kreatif untuk bikin SKPD apa biasanya. Ya semacam itu kan, supaya mereka diikutkan. Mereka bilang, saya sekarang lagi buat Pak, tapi saya gabungkan dengan koperasi. Nanti di koperasi itu ada ekonomi kreatif. Nanti di sana ada apa? Jadi satu tempat itu bisa 2-3 tempat yang memang diperuntukkan untuk pengembangan ekonomi masyarakat. Nah ini kan jadi penting. Jadi apa yang Bapak lakukan itu sebetulnya penting. Tapi kalau uangnya nggak ada, pengembangan kreativitas nggak ada, kelihatan seperti misalnya kayak ini kosong, nggak ada yang pengembangannya kosong nih, nol loh. Ayo, nol ini udah lihat nggak saudara? Nol.
Udah lihat nggak? Ya udah, makanya tapi Bapak nggak komentari. Tadinya saya komentari. Nol. Nah, ini mungkin bisa diarahkan supaya lebih baik ke depan. Ibu Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.